Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudurizal selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Filsafat Islam dan teman-teman saya yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai roman Hai bin Yaqzan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Syarif Ahmad Rifkiansyah dengan nomor NIM 094 dan Syakira Lita 095, Yovanda Fajri dengan NIM 098 dan Nabila Anissa dengan NIM 134. Di sini saya akan membawakan materi tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan sebuah hasil pemikiran dari filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan juga alam yang dilandasi oleh ajaran agama Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu juga, filsafat Islam memaparkan secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Filsafat Islam berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Dalam perkembangannya, filsafat Islam diperluas ke segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat hasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, usul fiqh, tasawuf, dan ilmu pikir lainnya yang diciptakan oleh ahli pikir Islam. Filsafat Islam yang lahir dalam pemikiran dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman meliputi Allah dan semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Filsafat Islam memiliki karakteristik tertentu yang membedakan filsafat ini dengan cabang filsafat lainnya, yaitu sebagai filsafat religius spiritual. Disebut religius dikarenakan pemikiran ini lahir dari ajaran agama Islam dan tokoh pemikirnya merupakan umat Islam yang hidup dengan kebudayaan Islam. Filsafat Islam juga lahir sebagai lanjutan dari pembahasan-pembahasan keagamaan dan teologi yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, topik-topik pembahasan dalam Islam yang bersifat religius dan mengesankan Tuhan. Yang kedua yaitu bersifat rasional. Meskipun bersifat religius dan spiritual, filsafat Islam juga mengemukakan akal dan menafsirkan problematika di alam semesta berdasarkan akal dan logika. Penyatuan rasional dan spiritual terlihat jelas dalam berbagai diskursus yang dikaji oleh para filsuf muslim. Teori emanasi yang dikembangkan oleh Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina membuktikan hal tersebut. Dikatakan bahwa Al-Farabi merasa kecewa atas buku Metafisika Aristoteles. Dengan cara religius dan spiritual ini, filsafat Islam bisa mendekati filsafat skolastik, bahkan sejalan dengan filsafat kontemporer. Yang ketiga yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam berlandaskan pada prinsip agama Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Maka sumber ilmu dalam filsafat Islam adalah dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil rasional. Secara umum, seluruh sarjana baik timur ataupun barat meyakini bahwa Al-Quran dan hadis berperan penting dalam perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam. Hal ini terlihat dari beberapa ide yang disampaikan oleh filsuf muslim seperti Al-Kindi yang membagi lapangan filsafat Islam menjadi 3 bagian, yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu ketuhanan. Nah, filsafat Islam ini dapat kita pelajari melalui media-media lain termasuk novel atau roman yang diciptakan oleh Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzan yang bernarasikan kesastraan. Karya Ibnu Tufail ini sangat populer dan berisikan tentang seorang manusia yang membangun akalnya sendiri. Baik, di sini saya Syakira Lita Aziza akan mempresentasikan mengenai sinopsis dari roman Hai bin Yaqzan. Nah, karya sastra yang legendaris ini berupa roman filsafat dan kisah alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau tanpa ada hubungan dengan manusia lain. Anak ini bernama Hai yang dipelihara oleh Gazel atau seekor rusa. Nah, Ibnu Tufail menggambarkan Hai sejak bayi ditinggal sendiri di sebuah pulau yang penuh dengan binatang buas. Hai dibesarkan rusa hingga suatu saat rusa yang dianggap Hai sebagai sang ibu kemudian mati. Setelah itu, Hai tumbuh dewasa dan menjadi tuan di pulau tersebut. Keadaan sedikit berubah ketika Hai bertemu dengan makhluk hidup yang ia pikir hewan, namun berbicara dengan bahasa lain dan menggunakan pakaian. Dialah Absal. Sejak bertemu dengan Absal, Hai belajar tentang kehidupan dan agama Islam. Sejak itu, Hai masuk ke ranah agama dan peradaban.
Dalam novelnya, Ibnu Tufail menggambarkan penggambaran seorang Hai untuk mencari sebuah kebenaran. Mencari kebenaran ternyata bisa dilalui dengan beragam cara dan jalan. Ibnu Tufail mencoba menyampaikan pesan bahwa setiap orang bisa mencapai kebenaran dengan cara dan jalannya sendiri. Ibnu Tufail banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran Avicenna atau Ibnu Sina dan pemikiran-pemikiran Sufi. Ibnu Tufail banyak mengangkat karakter yang sebelumnya sempat diangkat oleh Ibnu Sina. Buku lainnya yang ditulis Ibnu Tufail adalah Philosophus Autodidactus. Nah, karya besarnya dalam bidang filsafat itu merupakan respons Ibnu Tufail terhadap ketidaklogisan filosofi Al-Ghazali yang bertajuk The Incoherence of the Philosophers menurut Ibnu Tufail. Pengaruh Ibnu Tufail di Barat karena karyanya dalam novel tersebut berjudul Hai bin Yaqzan ternyata mampu mengguncang ranah sastra dunia barat. Novel tersebut tidak heran jika akhirnya menjadi bestseller di seluruh Eropa Barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nisa Oktavia. Saya akan membacakan materi penokohan dalam kisah Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan adalah tokoh utama dalam kisah yang ditulis oleh filsuf Muhammad Abu Bakar bin Tufail. Hai bin Yaqzan digambarkan sebagai sosok sebagai berikut. Yang pertama, dia mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Hai bin Yaqzan digambarkan sebagai sosok pribadi yang selalu penasaran terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Ia mempelajari banyak hal sehingga memiliki pengetahuan tentang penutup badan, mencari makanan, mempertahankan diri, mengenal suara-suara binatang, dan membaca tanda dari binatang-binatang. Bahkan saat rusa yang menjadi induk asuhnya meninggal, ia membedah tubuh induk asuhnya dan mencari tahu penyebab kematiannya. Rasa keingintahuan Hai bin Yaqzan kemudian mencapai fase ketika dirinya mengetahui al-wajibul wujud atau Allah. Ia mendapatkan musyahadah terus-menerus dan merasakan kebahagiaan. Lalu yang kedua adalah memiliki daya hafal dan daya nalar yang baik. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, Hai bin Yaqzan memiliki daya hafal dan daya nalar yang baik. Kecerdasannya ia gunakan untuk melakukan eksperimen-eksperimen dalam rangka membuktikan rasa keingintahuannya. Ia mengandalkan panca indera yang dimilikinya untuk merasakan dan memikirkan bagaimana hal-hal yang ada di sekitarnya bisa terjadi. Salah satunya adalah percobaan menemukan api. Daya nalar Hai bin Yaqzan juga ditunjukkan dengan kemampuan Hai bin meneliti binatang dan planet di langit. Selain itu, daya nalar membantunya meraih pengetahuan tentang ruh dan mengantarkannya pada musyahadah al-wajibul wujud. Keyakinannya tentang ketuhanan kemudian bersambut dengan kedatangan Isa ke Pulau Wak-Wak. Daya nalarnya terus berlanjut untuk memahami bahasa manusia, menulis, dan mempelajari agama. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, tidak pandai bersosialisasi dengan manusia. Pandangan kritis terhadap ketuhanan dan hal-hal yang ada di sekitarnya tak membuat Hai bin Yaqzan mudah diterima di masyarakat saat ia diajak Isa menemui manusia di daratan lain. Karena penjelasannya tidak dimengerti oleh manusia, bahkan dibenci. Hai bin Yaqzan merasa putus asa dan tidak lagi berkeinginan menuntun manusia. Padahal pada awalnya ia berkeyakinan dapat menuntun manusia menuju jalan pemikiran yang benar. Hal tersebut mungkin disebabkan kehidupan Hai bin Yaqzan yang jauh dari pemukiman penduduk dan hanya bercengkrama dengan hewan selama masa tumbuhnya. Rasa putus asa akhirnya membawanya kembali ke pulau terpencil untuk mendalami agama dan kehambaan di sana. Yang kedua ada tokoh-tokoh lainnya. Beberapa tokoh lain yang dimunculkan dalam roman ini antara lain yang pertama, Isa merupakan tokoh yang bijaksana karena mengajarkan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Ia juga mengajak Hai bin Yaqzan bertemu manusia. Isa mengenal dirinya dengan baik pada Hai bin Yaqzan, alih-alih berbuat jahat karena Hai
merupakan sosok sebatang kara. Yang kedua ada Rusa. Rusa yang menjadi ibu asuh Hai bin Haghzan merupakan tokoh yang baik karena mengasuh anak yang ditelantarkan, meskipun bukan darah dagingnya sendiri dan berbeda spesies. Yang ketiga ada orang tua Hai bin Haghzan yang digambarkan sebagai orang tidak bertanggung jawab karena membuang dirinya dengan alasan takut mendapatkan siksaan raja. Yang keempat, orang-orang yang ditemui Hai bin Haghzan saat ia diajak Isa keluar pulau Wak-Wak digambarkan sebagai sosok-sosok yang tidak memiliki keinginan untuk belajar terhadap hal baru. Mereka juga tidak ramah terhadap Hai bin Haghzan. Nah, selanjutnya ada nilai atau hikmah yang dapat kita ambil. Dalam pendidikan akidah, Hai selalu berpikir bahwa setiap keindahan, kebaikan, hingga kesempurnaan benda yang ada di alam semesta itu berasal dari Al-Fa'il. Meskipun Hai belum mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sudah menyadari adanya pelaku yang menciptakan alam semesta dan serta isi-isinya, yang memberikan kekuatan serta keindahan pada setiap benda dan keajaiban lain di alam semesta ini berkat adanya Al-Fa'il tersebut. Ini sesuai dengan akidah itu sendiri yang menunjukkan pada tingkatan keimanan seorang muslim terhadap pokok-pokok keimanan yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam pendidikan akhlak, Hai selalu menolong yang lemah dan melindunginya. Ia menyadari bahwa tangannya lebih berguna dibandingkan tangan hewan lainnya. Ia ambil sebatang kayu, ia gunakan kayu tersebut sebagai tongkat. Ia ratakan ujung batang kayu itu, ia luruskan, ia hilangkan apa yang melekat di batang kayu itu hingga menjadi tongkat. Tongkat itu ia gunakan untuk mengusir semua hewan liar yang menyerangnya. Ia lindungi hewan-hewan lemah dan dengan tongkat itu ia juga melawan hewan yang kuat di antara mereka. Ia halau hewan-hewan itu menggunakan tongkat yang ia gerakan dengan sedikit kekuatan dan kecerdasan yang ia miliki. Al-Hai juga melihat dan terlihat ketika menjelaskan tentang alam ilahi kepada masyarakat di Pulau Isal, dan mereka tak mempercayainya. Meskipun begitu, Hai tetap sabar menjelaskan dan terus mencoba menerangkan. Hai juga tidak marah meskipun dijauhi dan dipandang rendah. Ia tetap berkelakuan baik dan tidak merepotkan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Pendidikan Islam dalam novel ini adalah kehidupan itu sendiri. Bagaimana seorang muslim bisa menjalani kehidupannya sebagai muslim yang baik, senantiasa menuntut ilmu hingga akhir hayatnya, belajar dari pengalaman yang ia alami, mengembangkan pengetahuan dan ilmu baru yang dia dapat, serta mengamalkan pengetahuan untuk kepentingan dirinya dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.